Assalamualaikum ya malaikat zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul gaib. Assalamualaikum ya miftahul gaib. Assalamualaikum ya sayyidina. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqqin Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat semua, sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada, sahabat-sahabat Nusantara semuanya, sahabat-sahabat Asia Tenggara, sahabat-sahabat Australia, sahabat Taiwan, Turki, semuanya ya. Abah mendoakan hari ini lebih berkah, lebih bahagia, ya, lebih tenang, lebih sadar, ya. Seluruh manusia, sahabat, sesungguhnya adalah mengharapkan kebahagiaan. Adalah bagaimana kebahagiaan itu lahir pada dirinya, baik pada ruh jismaninya, ruh ruhaninya, ruh sultaninya maupun ruh kudsinya. Maka setiap hari kita adalah belajar kehidupan, adalah membaca kehidupan, merasakan apa kehidupan yang terjadi pada diri kita untuk memahami dan untuk meraih kebahagiaan dohiron wa batinan. Kita keluar dari alam dunia ini harus dalam keadaan tersenyum, ya. Kita keluar dari alam dunia ini harus bahagia, sahabat. Oleh karena itulah, marilah kita belajar untuk bahagia, belajar untuk memahami, belajar untuk mengerti adalah tentang arti hidup ini, supaya pada saat kita di penghujung perjalanan kita adalah kita dalam keadaan bahagia, kita adalah dalam keadaan ridho, kita adalah sudah mengerti tentang hukum-hukum Allah di alam ini. Adalah bagaimana kita memahami tentang sifat alam, sifat makhluk yang selalu berubah. Dan orang yang sudah baik jiwanya, dia tidak akan terpengaruh dengan berubahnya alam. Dia tidak akan terpengaruh dengan perubahan yang ada yang terjadi. Dia sudah bebas dari dualitas, bebas dari dualisme, ya. Karena sekarang selama kita masih memiliki dualitas, itulah jiwa. Jiwa adalah merupakan selalu memiliki dua dualitas, yang antara baik dan buruk, suka dan tidak suka, untung dan rugi, bahagia dan tidak bahagia. Maka Abah membuat judul dari pertanyaan teman-teman adalah bagaimana kita adalah untuk ridho kepada Allah dan sekaligus bagaimana meraih bahagia. Maka kata Abah, tiada lain adalah sucikan jiwamu. Karena pada dasarnya jiwa itu selalu memiliki dua potensi, sahabat, antara bahagia dan tidak bahagia. Maka bahagia dan tidak bahagia adalah pilihanmu. Ya.
Ada bagian yang tidak bisa kita pilih, ada bagian yang bisa kita pilih. Jiwa adalah merupakan bagian yang bisa kita pilih. Mau di sisi mana kamu? Kalau mau bahagia atau tidak bahagia? Mau hidup tenang atau hidup gelisah? Itu pilihanmu sesungguhnya. Maka kehidupan adalah sebuah universitas, adalah bagaimana learning by doing. Kita belajar dalam setiap waktu, setiap saat, setiap helaan nafas yang keluar dari diri kita adalah semuanya proses belajar. Apa yang diberikan Allah kepada kita setiap saat, dan itulah kenapa Allah membuat hukum alam yang tagoyur, berubah. Karena itulah, dan juga Allah mengajak kepada kamu bahagia adalah dengan supaya kamu merubah dari semua. Karena dalam sisi jiwa, sahabat, yang harus merubah itu kita. Bohlam rimawat yang ingin terang, ya, dia tidak akan, walaupun teriak-teriak pada PLN untuk diberikan lampu cahaya yang lebih terang, sebelum si jiwa itu kapasitas daripada si bohlam. Seperti ini, inilah jiwa. Orang yang punya jiwa sebesar ini atau jiwa sebesar ini akan berdampak kepada kebahagiaan sebesar ini dan sebesar ini. Akan berdampak kepada rezeki seluas ini apa sebesar ini. Berarti pada dasarnya adalah yang harus kita rubah adalah jiwa. Adapun ruh adalah selalu tetap seperti setrum di rumah. Setrum di rumah itu adalah setrum dari PLN itu seumpama hidup dan ruh. Adapun dirimu adalah jiwa. Adalah seumpama kamu adalah magicom, kulkas, TV, ya, lampu gitu. Maka nggak usah kalau kalian jadi magicom yang sudah rusak jiwanya, teriak-teriak pada PLN, menyalahkan PLN nggak salah. Karena PLN hanya memberikan setrum, engkaulah yang membuat pilihan. Maka itulah tidak ada rumah sakit ruh, yang ada rumah sakit jiwa. Yang sakit adalah rumah sakit jiwa. Maka orang datang kepada adalah guru-guru rohani adalah ingin disembuhkan jiwanya. Maka oleh karena itulah Abah selalu ajak kepada guru-guru rohani, jangan membuat jiwa manusia justru semakin sakit. Karena pada dasarnya yang harus kita sembuhkan adalah jiwa kita. Siapa mampu membersihkan jiwanya, pasti dia bahagia. Itulah banyak ayat dalam Al-Quran. Tadi, qad aflaha man zakkaha. Qad, Allah sudah menggunakan litahqiq. Sudah pasti. Allah mengatakan, sudah pasti bahagianya orang yang merubah kapasitas jiwanya dari sebesar ini menjadi sebesar ini. Ini adalah seumpama jiwa. Botol kecil, naik ke sini, naik ke sini, naik ke bak, naik ke danau, naiklah pulang kepada samudra Tuhan. Maka yang menentukan bahagia adalah jiwa kamu. Maka Abah katakan, sebotol ini pada saat dituangkan kopi kecil, dia sudah hitam. Hitamnya itulah yang membuat dia tidak bahagia. Kenapa dia membuat dia tidak bahagia? Karena kapasitas jiwa itu adalah kerdil. Ruangnya adalah sempit. Sehingga sekecil apapun pengaruh, kamu berpengaruh. Jadi pada saat kamu tuangkan dengan jumlah kopi yang sama pada tempat ini masih hitam. Tetapi sudah mulai tipis hitamnya, maka berarti penderitaan kamu semakin tipis. Orang ini ya akan terasa sekecil apapun masalah yang dihadapinya karena jiwanya sempit. Dadanya sempit, kesadarannya sempit. Orang ini adalah lebih baik daripada orang ini. Tapi ini adalah orang ini lebih hebat lagi dari orang ini. Karena pada saat secangkir teh ya, kopi ya, pada sendok teh, pada ruang sebesar ini sudah mulai hilang tadi semua. Nah inilah sesungguhnya kehidupan kita adalah bagaimana membersihkan jiwa, memperbesar kapasitas jiwa.
Karena memperbesar kapasitas jiwa otomatis akan meningkatkan kebahagiaan. Yang kedua, akan membawa kepada kamu adalah kepada rizki yang lebih luas, ilmu yang lebih luas, ketenangan yang lebih besar, kedamaian yang lebih besar. Sehingga pada saat kapasitasnya udah jauh lebih besar lagi dengan ini, apapun noda yang kau lihat, maka sudah tidak berpengaruh pada dirimu. Itulah. Maka Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sudah pasti beruntungnya si jiwa yang membersihkan dirinya. Sudah pasti beruntung adalah botol kecil ini yang sudah merubah jiwanya seluas botol ini. Sudah beruntung bohlam 5 watt yang sudah mengganti dirinya menjadi 10 watt, 20 watt. Karena dia akan mendapatkan cahaya yang lebih terang. Karena PLN itu selalu akan siap berapapun bohlam yang kamu pasang. Demikian pula adalah dengan hayat, hidup, dan ruh kita. Allah akan selalu ada memberimu sesuai dengan kapasitas jiwamu. Maka Allah di dalam Al-Quran banyak ayat adalah mengajak kepada kita kepada kebahagiaan. Bahkan kita di dalam sholat, hayya 'alas sholat. Nah, inilah. Maka salah satu cara membersihkan jiwa adalah dengan sholat. Nah, sholat itu maknanya apa? Maka Allah mengajak, hayya 'alas sholat. Ayolah sholat. Kenapa Allah nyuruh sholat? Hayya 'alal falah. Ayolah kamu menang. Ayolah jiwa-jiwa yang spesial ini perbesar dengan sholat. Menjadi sebesar ini. Tapi as-sholat juga adalah az-zikir. Sholat itu dzikir. Bersihkan jiwamu. Bersihkan jiwamu dengan doa. Doa bukan orang yang semata segini, doanya itu meminta. Tapi orang yang sebesar gini, doanya itu sudah bukan da'u menghadirkan. Tuh. Jadi ada orang yang meminta, ada yang menghadirkan, ada yang sudah menjadikan isi maf'ul tubadil. Allah yang memintakan kepada Allah untuk dia. Nah, itulah. Maka disitulah ada proses pensucian jiwa, tazkiyatun nufus. Dengan taubat, tabayatubu taubatan, kembali. Karena pada dasarnya kamu itu tidak terbatas. Kebahagiaan kamu itu adalah seluas langit dan bumi, kata Allah. Maka Allah mengajak kepada kita, wasyari'u ila magfirati mir rabbikum. Hei ples-ples kecil, bergegaslah kamu untuk meraih ampunan Tuhanmu. Itu dalam bahasa lain, hei ples-ples kecil, hei bohlam 5 watt, segeralah kau datang kepada PLN. Gitu bahasanya. Bersihkan jiwamu supaya PLN bisa masuk setrumnya pada dirimu lebih luas, lebih besar. Kedamaianmu lebih luas, lebih tenang. Sehingga pada saat jiwamu sudah besar, sahabat, tidak ada lagi yang bisa merusak kebahagiaanmu. Karena alam ini yang sifatnya tagoyur, tidak akan lagi tagoyurnya alam berpengaruh pada dirimu. Terlalu luas apa yang kau rasakan. Tadi itu maka dosa pun sudah hilang tadi semua. Kenapa? Karena kamu sudah berada pada lautan Allah. Apalah artinya dosamu dibandingkan lautan ampunan Allah. Disitulah orang akan sampai bahagia. Karena segala apa yang terjadi pada dirinya adalah dia sudah mencapai titik hati yang luas, hati yang lebar, dada yang lebar. Maka disitulah segalanya akan datang pada dirimu. Karena isi itu otomatis, sahabat. Maka Imam Ghazali menyarankan bukan mencari isinya, bukan mencari rizkinya, bahkan bukan mencari ilmunya, bukan mencari sholatnya sebenarnya. Tetapi adalah yang kamu harus cari adalah bagaimana kau adalah merubah jiwamu, membersihkan jiwamu.
Membersihkan dalam arti sebenarnya adalah memperbesar kapasitas. Imannya akan berubah, takwanya akan berubah, kebahagiaannya akan berubah, rizkinya akan berubah, ketenangannya akan berubah, sampailah habis. Sesungguhnya nanti pada titik tertentu kau sudah betul-betul bukan lagi sebesar ini, tapi seluas langit dan bumi jiwamu itu. Maka kata Allah, wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Coba bayangkan, kalau kamu punya masalah, katakanlah sekarang bukan lagi sesendok teh, bahkan kalau perlu adalah satu bak mandi tinta hitam dosamu itu. Pada saat kau sudah kembali pada laut, apalah artinya satu bak tinta hitam itu dibandingkan dengan ampunan laut Allah Bahrul Hayat. Maka engkau sudah tidak akan lagi tergonjang-ganjing dengan perubahan tagoyurnya alam, sahabat. Tapi kalau kau jiwamu adalah kerdil seluas ini, tadi semua diisi amal, kau merasa ada, merasa riya, merasa beramal, merasa sholat, merasa puasa, merasa dikir. Dikasih masalah, kamu adalah tadi seumpama dikasih adalah tinta hitam, maka setetes saja sudah membuat engkau hitam. Setetes saja membuat engkau tidak bahagia. Setetes saja sudah membuat engkau sudah kehilangan kesadaran. Nah inilah sahabat. Nah, konsep manusia dalam beribadah hari ini adalah selalu mencari pahalanya. Artinya mencari isi. Bekerjanya mencari uang. Berarti mencari rizki. Bukan kapasitas rezeki yang dia perluas. Bukan kapasitas keimanan. Maka kepada orang ruh yang sudah, jiwa yang sudah kembali kepada standar ruh. Karena ruh itu selalu adalah di tengah. Dan ruh itu selalu positif. Tadi seumpama adalah, maka walaupun kamu sudah berubah jadi jiwa, tetap kamu akan diundang oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang sudah damai. Tuh. Hei jiwa, hei botol kecil yang sudah hilang adalah dirimu dan sekarang sudah kembali menjadi ruh. Oh, tadi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Kembalilah pada Tuhanmu. Tuh. Kembalilah pada laut. Kembalilah luasnya ampunan Allah. Kembalilah pada rahmannya Allah yang mencintaimu tanpa syarat. Maka engkau tidak akan lagi hitung-hitungan. Orang yang hitung-hitungan dalam beramal, dalam hidup, dan semua ini sumpama plus ini. Amal sedikit merasakan mulia. Ilmu sedikit merasakan mulia. Ya. Rezeki dikasih merasa kaya, sombong tadi semua. Jadi jiwa yang kerdil semacam ini diberi rezeki salah, nggak diberi rezeki lebih dia kelimpungan tadi semua. Dikasih amal salah, nggak beramal lebih salah lagi dia tidak bahagia. Inilah sahabat. Allah berfirman wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka sesungguhnya hei botol-botol kecil, aku telah mengilhamkan pada dirimu adalah memiliki dua sifat. Fujuraha wa taqwaha. Hei Magicom gitu kata si setrum PLN. Aku ilhamkan pada dirimu. Engkau bisa bikin nasi dengan setrumku atau tidak bisa bikin nasi. Yang salah bukan setrumku. Yang salah adalah magicommu yang rusak. Jiwamu yang rusak. Ruh tidak akan salah. Tadi semua. Tapi yang salah si jiwa. Maka itulah kenapa ada rumah sakit jiwa. Nggak ada rumah sakit ruh. Itulah kenapa ada servis magicom. Tidak ada orang yang magicomnya nggak jalan, dia melaporkan ke PLN, nggak ada. Paling dia bawa magicomnya,
dibetulkan magicomnya, karena yang salah bukan setrum. Masuknya setrum kepada magicom itu adalah hanya dua. Satu, si magicomnya sendiri tidak mau menghidupkan dirinya. Atau yang kedua, hidup tersambung tapi jiwanya rusak. Magicomnya rusak. Walaupun setrumnya udah masuk, kenapa nggak jadi nasi ya? Walaupun dinyalain on, kenapa lampu nggak nyala ya? Walaupun TV sudah dipijit on untuk remote-nya, kenapa TV nggak keluar gambar ya? Yang salah bukan ruh, yang salah bukan hidup, tapi yang salah si jiwa. Dia masih mati. Maka disinilah Allah begitu banyak ayat menyadarkan tentang jiwa. Dan itulah kita disebut nafs oleh Allah, jiwa. Dan jiwa adalah sebagaimana makhluk-makhluk yang lain adalah tagoyur. Maka disinilah yang kalian sadari bagaimana jiwa kita adalah. Maka Allah mengajak kepada kita bagaimana merubahnya. Maka selalu Allah menggunakan litahqiq tadi kepada jiwa-jiwa yang tadi. Maka pada hari ini sahabat, kalau kamu rezekinya sempit, itu bukan salah Allah. Tapi kamu adalah sebesar ini. Berdoa kayak apapun. Tadi semua. Ya Allah, turunkan hujan, kata botol ini. Tadi semua. Turunkan hujan. Dan Allah memberikan hujan 2 hari 2 malam. Maka dibukalah botol ini. Apa yang kau bisa tampung sebesar botol ini? Semua. 1 miliar tahun hujan selama jiwa kamu tidak dirubah. Itulah Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan bisa merubah kamu, isi kamu, gitu loh. Nah, itu. Sebelum kamu merubah kapasitas ruangmu. Begitu sama saja dalil itu sebenarnya. Maka bagi orang-orang kesadaran, sahabat, maka segala apapun yang terjadi di alam ini nyata. Dari lihat apapun, oh berarti saya nggak beda sama magicom itu. Kenapa ya magicom itu nggak jadi nasi? Oh kenapa nasinya lembek ya? Oh berarti yang salah bukan setrum. Pasti aku yang salah. Maka itulah kenapa Nabi dan Rasul ada selalu mengajarkan kepada kita menyalahkan diri sendiri. Nggak ada yang menyalahkan Allah. Nggak ada yang menyalahkan orang lain. Yang harus disalahkan adalah dirinya sendiri. Maka hidup adalah tentang diri kita. Hidup adalah tentang bagaimana memperluas kapasitas iman dan takwa kita kepada Allah. Inilah seumpama ini sahabat. Ya. Jadi mulai hari ini bukan rezeki yang kamu cari. Tapi adalah kapasitas rezekinya yang kamu harus luaskan. Karena rezeki seumpama udara. Botol apapun yang kamu siapkan selalu ngisi udara itu. Seketika. Tadi semua. Begitu kamu buka tutupnya, flash ini langsung terisi udara. Ya. Sebesar apa? Sebesar kapasitasmu. Tadi semua. Karena kalau dikasih lebih, itulah istidraj. Istidraj itu pada saat botol ini dikasih lebih. Maka dia tumpah. Kemana tumpahnya? Judi online. Kemana lagi? Dipakai maksiat. Tumpah. Itulah, maka jangan kamu pernah mengharapkan istidraj. Karena istidraj itu adalah menjadikan beban kepada si botol ini. Tadi semua. Ya. Dan sebaliknya, pada saat dia dibuka toples ini, maka udara akan masuk seluas itu. Itulah rezeki. Itulah ilmu. Maka ilmu, rezeki akan datang otomatis mengisi setiap ruang jiwamu. Tadi semua. Termasuk kebahagiaan. Tadi semua. Ya. Maka inilah kenapa dalam Al-Quran pengertian al-faqr al-ghina itu adalah sebenarnya bukan karena punyanya sesuatu. Al-faqr atau segala kurang itu jiwa. Bisa jadi ada orang yang memiliki kendaraan banyak, rekeningnya banyak, tapi masih kurang. Itulah tadi al-faqr.
Fakir itu adalah rasa kurang. Maka tadi, orang yang sudah punya 2 mobil, 4 mobil, 6 mobil, kurang. Punya sawah 1 hektar, 2 hektar, kurang. Karena dia adalah al-fakir. Dia masih jiwa miskin, itu tadi semua. Tapi ada orang sebenarnya tidak punya apa-apa sebenarnya. Tapi dia jiwanya sudah luas. Dia merasakan dengan rezeki sekecil apapun, dia sudah merasakan kenikmatan yang luar biasa, sahabat. Ya. Maka itulah Al-Quran membawa kepada kita. Allah mengatakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Aku tidak akan bisa merubah kamu selama kamu tidak merubah jiwamu itu. Tadi semua. Ya. Maka adalah pendiri bangsa menyanyikan lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Maka mari kita sucikan jiwa kita. Qad aflaha man zakaha, dan sebaliknya wa qad khaba man dasaha. Udah pasti ruginya. Pasti ruginya botol keles ini yang telah mempersempit jiwanya, mengotori jiwanya. Maka keles ini yang sudah merdeka, dia akan luas, seluas arduhas samawati wa seluas langit dan bumi. Serasa dunia ini adalah milik kita. Dan itu biasanya Allah ajarkan pada saat kita mencinta. Pada saat mencinta ada bahasa, dunia ini hanya milik berdua, yang lain itu ngontrak. Itulah makanya orang mencinta itu adalah kaya di hatinya. Maka itulah yang harus tumbuhkan adalah rasa cinta. Maka perjalanan ruhani seseorang itu di penghujungnya mahabbah, cinta. Karena kalau sudah cinta pada Allah, sudah selesai. Karena orang mencinta tanpa syarat, sahabat. Ya. Coba. Maka kata Abah, orang miskin, orang sedang jatuh cinta akan merasa kaya. Tadi. Orang yang lemah sedang jatuh cinta menjadi jagoan. Orang penakut yang sedang jatuh cinta jadi pemberani. Itulah cinta. Di penghujungnya adalah mahabbah tadi semua, ya. Jadi begitu ya Mas, teman-teman yang bertanya kepada Abah. Jadi mana jiwa, mana ruh. Jadi ruh itu selalu seperti setrum PLN. Dia akan selalu menyalakan, selalu memberikan. Tapi yang putus bohlam. Pada saat di rumahmu bohlam itu putus, atau lampunya kurang terang, bukan salah PLN. Ya. Kalau kebahagiaanmu sempit, rezekimu sempit, bukan salah Allah. Tapi jiwa kita yang masih sakit. Ya, maka disitulah mari kita bersihkan. Qad aflaha, mudahkan litahqiq, sudah pasti beruntungnya orang yang membersihkan jiwanya. Maka tazkiyatun nufus, karena dengan yang jiwanya sudah bersih, maka dia akan bahagia sebetulnya. Karena selalu dia sudah kapasitasnya sudah luas. Tadi semua. Tadi bagi orang yang jiwanya sempit, hilang 2.000 rupiah disodakohkan sakit luar biasa. Nah, di semua. Kalau orang jiwanya sudah sehat, setengah hartanya diberikan, dia tidak akan pernah merasakan sakit pada dadanya. Itulah kenapa sahabat di penghujungnya, orang yang mau merubah jiwanya tadi, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharr, adalah selalu belajar berbagi. Belajar berbagi tadi semua. Jadi cara meluaskan jiwa kita diantaranya adalah sodakoh tadi semua. Ya, maka itulah Quran mengajak ciri orang bertakwa sodakoh, ciri orang berhijrah sodakoh, ciri orang iman sodakoh, ciri iman yang sempurna tadi lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun sodakoh tadi semua. Ciri orang khusyuk, nah ini juga sama, ada kaitannya. Kenapa kebahagiaan jiwa itu ada kaitannya dengan sholat, dengan khusyuk dalam sholat? Karena disitulah adalah merupakan ada kaitannya. Maka Allah ngajak hayyalal sholat, hayyalal falah. Marilah raih kemenangan, marilah raih jiwa yang luas tadi semua. Ya, jadi jangan selalu berpikir isi. Rezeki, uang, apa, itu isi. Kalau jiwamu sudah dirubah, nah
isi itu seluas itu. Maka kata Allah, arduhas samawati wal ar. Wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar. Bergegaslah hei botol-botol kecil, mendapatkan ampunan. Lepaskan pembatas kamu dengan semesta ini, karena kamu dibotolin. Seperti halnya air, sahabat, dimasukin di botol aqua, kamu lempar ke danau. Air seperti dia menyatu dengan alam, tapi dia terhalang dengan botolnya sendiri. Maka air itu terombang-ambing di antara danau yang begitu luas, begitu dekat dengan kebahagiaannya, tetapi dia terhalang oleh botolnya sendiri. Padahal dia sudah ada di atas, di dalam danau. Tapi dia ada pada si jiwa yang sempit, yang kerdil, di botol yang kecil itu. Maka disinilah di Abah ada bagaimana untuk membersihkan jiwa. Ada riyadhah yang harus dilakukan. Ya, bukan cilukbah. Nggak ada artinya gunanya cilukbah itu sebelum jiwanya disucikan. Jadi sebelum kantongnya disucikan, sebelum tubuhnya dilawan, maka disitulah ada mandi tobat ya kepada kita. Maka disitulah ada syariat. Syariat segala sesuatu yang diucapkan, diperbuat oleh tubuh, namanya syariat. Barulah syariat adalah mengingat Allah dengan syariat, dengan tubuh dan ucapan. Itulah juga cara membersihkan jiwa. Dimulai dari jiwa yang paling luar. Aku yang paling 4 itu yang harus dibersihkan dulu. Kalau orang belum dibersihkan jiwanya, terus dia belajar liko, itu ada hadis Nabi, seperti babi yang dikalungi permata. Tubuhnya masih babi, tapi dikalungi permata. Atau tai kebo yang kamu dikasih ceri di atasnya. Hilang. Akhirnya, hati-hati menjadi kalau buah itu adalah buah yang katu lambung. Wah, kecil, baru nongol, pakel, buah kecil, wah mateng, kuning. Nah itu. Banyak jiwa-jiwa kerdil, terkurung, akibat dia adalah gagal tadi semua. Belum matang, belum waktunya. Dipaksa hamil sebelum waktunya. Nah itulah, nggak ada bedanya. Gadis SD kelas 4 disuruh hamil. Apa yang bisa dilahirkannya? Selain mengancam jiwanya. Inilah juga harus dipahami buat kalian guru-guru rohani adalah lepaskan tubuhnya, mandilah tobat. Bagaimana mandi tobatnya? Bagaimana makannya? Bagaimana minumnya? Bagaimana bersetubuhnya? Bagaimana kawinnya? Ya, ini dulu. Baru masuk tadi. Mengingat Allah adalah membersihkan jiwa dengan hatinya. Berzikir adalah mengingat Allah dengan hatinya. Kalau inilah tadi, zikir ma'goflatin dengan tubuhnya, masuklah kepada hatinya. Zikir ma'ayakdotin, mengingat nama Allah di hatinya. Tadi semua. Ya, betul. Yang dikatakan kamu itu. Zikir itu bukan nyebut-nyebut, ingat. Tapi ingat itu disadari dari luar dulu. Luar nyebut, gitu loh. Yang suka nyalahkan rumus dari Allah. Tadi semua. Sebut-sebut dulu dengan mulutmu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kerja. Itulah syariat. Syariat. Apa yang diucapkan oleh tubuhmu. Tadi semua. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh tubuhmu. Itulah syariat. Masuklah kepada zikir ma'ayakdotin. Membersihkan adalah dadamu dengan apa? Menyebutkan nama Allah di hatimu. Tadi semua. Ya. Masih menyebut dengan hati. Tadi menyebut dengan ucapan. Masuklah pada zikir ma'khudurin. Hadirkan. Nah di situ sudah lagi adalah mengingat Allah dengan rasamu. Tuh sudah masuk ke situ. Jangan langsung, apa dikit-dikit bukan ngucap-ngucap. Ingat. Iya tapi ingat itu dari mana? Dari luar masuk ke dalam dulu. Lapisan demi lapisan. Tadi semua. Tadi. Apakah kamu bisa merasakan duren tanpa melepaskan kulit duren?
Apa kamu bisa merasakan rasanya duren tanpa bertemu dengan daging duren? Barulah rasa di penghujung. Betul, tujuannya rasa. Tadi semua. Nah inilah yang harus dipahami dan mensucikan jiwa. Maka lepaskan aku 4, lepaskan aku 3, lepaskan aku 2. Nabi istilahnya dibelah dadanya, dibuka. Tadi semua. Untuk melepaskan apa? Syirik jali pada tubuhnya dulu. Ini dikasih liko, tapi tubuhnya masih syirik jali. Tadi semua. Sama saja babi yang dikalungi dengan tadi semua. Ya. Itu hadis Nabi. Ya, ingat itu. Seperti babi yang dikalungi dengan permata. Itulah Nabi bersabda, man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah. Siapa yang keluar masuk napasnya tanpa menyadari adalah ingat pada Tuhan. Fahual mayit, dia bangke, yaitu mislul hayawan, bangke binatang. Tapi dunal bakoroh, bukan bangke sapi. Fahiyakal hinjir, tapi bangke babi. Itulah babi yang sahabat pahami. Maka itulah syariat, torekat, hakikat, ma'rifat. Pada tubuhnya ada syariat, ucapan, perbuatan. Maka ada sholat maktubah pada tubuhnya. Ada sholatul wusta pada hatinya. Ada sholatul daim pada syirik. Itulah barulah yang sebenar-benar, bahkan sebenar-benarnya juga dikir bukan ingat. Itulah sudah sampai di syirik itu. Setinggi-tingginya ingat adalah lupa, karena sudah tidak lagi yang mengingat dan yang diingat. Pada saat yang ingat dan yang diingat sudah satu, sudah tidak lagi kata ingat mengingat, sudah tidak lagi kata sembah menyembah, tidak lagi kata tuju menuju, tidak lagi minta yang doa dan amin. Karena dia yang minta, dia yang ngabulkan. Dia yang menuju, dia yang dituju. Dia yang mengingat, dia yang diingat. Hilanglah dia. Maka setinggi-tingginya perjalanan, ingat adalah lupa. Tadi semua, ya. Maka segala perkara yang masih jauh disebut-sebut. Tadi semua. Ya, itu kan sudah biasa. Kamu pada saat jauh dari cucu, dari anak, kamu sebut-sebut. Oh, aduh anak cucu saya namanya Randy, cucu saya namanya Randy. Yo cantik, lucu. Pada saat kamu sudah gendong Randy, perlu nggak kamu ingat Randy? Nggak ada. Karena sudah menyatu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Cincin yang kau tinggalkan pada satu tempat kau pasti ingat. Di pada saat cincin sudah di jarimu, apa yang kau ingat lagi? Kau akan lupa, ya sahabat. Maka disinilah ayat, mari kita menuju pada ayat Al-Quran. Sebetulnya Allah sudah, sesungguhnya misi baginda Nabi dari awal adalah mensucikan jiwa. Maka itulah Nabi mengajak pada kita bahagia. Dan Allah sudah mengajarkan qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Kenapa Allah mengatakan qad aflaha man zakaha? Karena memang Allah sudah mengilhamkan kepada kita si jiwa, wa nafsi wa masawaha falhamaha ujuraha wa taqwa. Jadi kita punya potensi bahagia dan tidak bahagia. Jadi kalau kamu hari ini tidak bahagia, itu pilihanmu. Kamu ternyata lebih memilih tidak bahagia dari bahagia. Ya. Kalau hari ini adalah kamu rezekinya sedikit, itu pilihanmu. Karena kau nggak ngerti. Terus mencari isi. Tapi kapasitasnya kamu tidak perluas tadi semua. Hanya bohlam yang bodoh teriak-teriak. Bohlam 5 watt teriak-teriak. Ya PLN, sama kayak kamu. Ya Allah, berikanlah rezeki yang luas. Kata PLN, la yukallifullahu nafsan illa wusaha laha ma kasabat wa alaiha ma aku tidak berikan ujian padamu yang melewati batas kemampuanmu. Kau hanya kemampuanmu sekarang, jiwamu tuh ukurannya ya cuma 5 watt. Kalau aku kasih 20 watt, ya putus kamu. Makanya kadang-kadang manusia ini suka memperkosa Tuhan. Ingat, bukan salah Tuhan. Yang salah tuh kamu. Jiwa kamu tidak kamu luaskan. Dan ilmu Allah pun jangan suka membatasi ilmu Allah. Tadi, innallaha wasi'un alim. Luaskan, wasi'.
Al-Wasi, Allah Al-Wasi, luaskan tadi semua ya. Maka di dalam surat Al-Jum'ah ini jelaskan ayat 2, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asalnya adalah si botol ini adalah betul-betul dalam kesesatan, sesat si botol kecil ini. Terus udon pada Allah, ya Allah kenapa saya? Ya Allah kenapa saya? Kenapa orang lain kaya? Kenapa orang lain bahagia? Kata si ples ini menuduh Allah. Kemudian kata Allah dikatakan, walladzi ba'asat fil ummiyin. Dia telah mengutus kepada kaum yang buta huruf. Nah, si botol inilah seumpama kaum yang buta huruf. Tadi semua kaum yang tidak sadar tadi semua kapasitas dirinya. Rasulan minhum, seorang rasul di antara mereka. Pada saat itu baginda Nabi. Ya, tentu kepada hari ini pun kamu harus menemukan hakikat baginda Nabi. Karena selalu shin dan toha ada setiap zaman. Temukanlah shin dan toha untukmu di zamanmu hari ini. Jangan salah ya. Rasulan minhum, seorang rasul di antara mereka adalah yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Kayak ini Abah sedang membacakan ayat-ayat dia. Menyampaikan pada kalian. Kalian yang jiwanya kerdil seperti ples ini, Abah ingin mengajak kepada kalian kebahagiaan. Ayo kita rubah bersama Abah seluas ini. Nggak usah kamu pikirkan isinya. Karena isi itu otomatis kok. Ya, segalanya. Ini manusia khawatir dengan isi. Takut dengan isi kurang. Coba. Kita yang buat kalian terjebak. Tadi semua. Sumpama air yang ada di botol aqua yang dilempar ke samudra lautan. Kamu diombang ambingkan ke Tuhan yang maha kaya. Sementara engkau membatasi dirimu dengan botolmu sendiri itu. Itulah jiwa yang kerdil tadi semua ya. Rasulullah minhum yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayatnya adalah wa yuzakkihim, mensucikan jiwa mereka. Ayo. Ya. Yang yatlu alaihim ayatihi adalah wa yuzakkihim dan wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ya. Maka disinilah Allah sudah menjelaskan kepada kita adalah wa yuzakkihim, adalah membersihkan ya. Wa yuzakki, mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka kitab. Tadi semua ya. Kitab mananya luas tadi semua. Ini juga kitab. Baca ikra kitabaka kafa binafsika wal hikmah, dan hikmah. Jadi rahasia-rahasia yang bisa kamu rasakan. Ya. Kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Benar-benar dulu itu kamu dalam kesesatan. Ya tadi. Sumpama ples ini teriak lu, ya PLN, ya Allah berikan rezeki yang luas. Kata Tuhan, kamu itu dikasih segini aja udah macam slot. Maka Abah suka ya, bagi orang yang ingin berubah jiwa, yang ingin kaya dengan Abah, ayo rubah kamu. Aku siap kaya. Buktinya kamu nggak siap kaya adalah kasih uang dikit judi. Itu kamu belum siap kaya. Artinya bohlam yang tidak bertanggung jawab dari semua. Kenapa? Karena kapasitasnya adalah dia belum perbesar, dia belum perluas dari semua. Ya. Nah, mari kita lihat lagi adalah bagaimana cara prakteknya. Maka Abah sudah ajarkan bagaimana. Di sini Abah silakan kalian runut pada channel Abah bagaimana cara mandi tobat. Ya. Bagaimana guyuran airnya. Karena harus dari mulai luar dulu. Luar dulu. Tetap syariat dulu. Syariat masuk pada torekot. Dari zikir ma'goflatin kepada zikir ma'yakdotin, kepada zikir ma'hudurin, zikir ma'ghaibatin, sampai zikir ma'musyahadah.
penyaksian. Maka disitulah kamu sudah tidak lagi kata ingat mengingat. Ya, kamu sudah lupa tadi semua. Ya, disitulah kamu hanya akan merasakan kebersamaan dengan Tuhan, keluasan, tanpa kamu sadari semuanya telah datang jaminan pada dirimu. Maka kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki. Pulanglah. Hei air-air yang masih terhalang dengan botol, lepaskan botolmu. Ayo satukan dirimu dengan airku. Bahagia bersama samudra kebahagiaanku. Maka dosamu pun hilang. Dosamu pun hilang. Apa artinya dosamu berada dalam samudra ampunanku? Nah itu sahabat. Ya. Tadi semua. Ini kayak botol kecil minta-minta surga, takut neraka. Tadi semua. Ciri botol plas kecil tuh. Orang selalu minta surga, takut neraka itu. Karena dia masih botol kecil. Padahal dia nggak sadar selalu tiap hari dalam neraka. Allah mengajak bahagia, kamu nggak mau. Tadi semua. Maka itulah jiwa kita. Maka kata Allah, hei jiwa yang sudah tenang. Hei jiwa yang sudah melepaskan botolnya. Hei botol kecil yang sudah memperlebar. Kalau belum bisa lepas semua, minimal kamu luaskan dulu lah. Itulah tadi. Ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Pada tubuhmu, bagaimana mandi tobatnya. Bagaimana itikad mengembalikan pendengaranmu, penglihatanmu. Sebenarnya aku ini adalah budak tuli. Bagaimana mengembalikan sifat sama pada Allah. Bagaimana mengembali, itu kata Allah. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang telah Allah anugerahkan. Nikmatul ijad. Dan nikmatul imdad pada diri kita. Darul akhir. Jadikan negeri akhirat. Kembalikan. Baru wala tansah nasibaka minad dunya. Dan jangan lupakan bagianmu untuk dunia, untuk tubuhmu. Karena tubuhmu nanti harus akan pesta juga. Setelah ruhnya id, ada yaudu, kembali. Tubuhnya ayyada yu'ayyidu, akan pesta. Kan tadi. Ya, kamu akan menikmati apa yang bisa kamu nikmati dari semua. Ya. Dalam surat Al-Mu'min ini sahabat mengisahkan tadi. Bagaimana mensucikan jiwa. Tadi. Itulah maka Abah katakan selalu dengan surat An-Nur itu. Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Allahu mubtada, nurus samawat. Allah membuat perumpamaan tentang tubuh kita. Masalu nurihi kamiskat. Perumpamaan adalah, nurku itu adalah miskat. Miskat itu kata Imam Ghazali, Rasulul Qadir adalah kolbu, jantung kita. Maka itulah kenapa di penghujung Idul Fitri itu menggunakan ketupat. Ada laku kang papat. Tadi. Lebaran, leburan, laburan, luberan. Ketupat di jantungmu. Dari semua. Nah inilah yang bicara tentang mensucikan jiwa. Maka Guru Abah menulis kitab Miftahus Sudur. Miftah itu kunci, as-sudur dada. Kan di sinilah bagaimana merubah bahwa qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya, membersihkan jantungnya, membersihkan kolbunya. Karena tadi, masalu nurhi kamiskat, miskat adalah jantungmu atau kolbumu, boleh. Al-misbah apa tadi? Masalu nurhi kamiskatin fiha misbah. Di dalamnya ada lampu. Misbah. Itulah hakikat nur Allah yang ada pada diri kita. Al-misbahu az-zujajah. Tapi di antara misbah itu ada az-zujajah, ada semprongnya. Ada batasnya ini tadi. Kayak botol plas ini dan ini. Inilah yang menjadikan manusia tidak bahagia. Ada az-zujajah. Itu yang harus diluaskan. Ya. Orang yang jiwanya sebesar plas ini dia akan bahagia. Ini akan lebih bahagia. Yang bak lebih bahagia lagi. Yang danau lebih bahagia lagi. Yang laut, disitulah kesempurnaan kebahagiaan yang Allah katakan. Wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar. Seluas langit dan bumi lah kebahagiaan kamu. Maka kau akan dijalankan oleh Tuhanmu
berkeliling dunia, tubuhmu itu akan menikmati ayyidu. Tubuhmu akan merasakan indahnya Paris, indahnya Brasil, indahnya Finlandia, indahnya Norwegia, indahnya seluruh isi alam. Kata Allah, lihat ada 7 ayat dalam Al-Quran, piknik, ayo, healing. Tapi oleh Allah, beda kamu dengan maksaan sendiri, dengan jual ini, jual itu untuk pergi ke sono. Dengan oleh Allah, kebahagiaannya beda. Dan Allah sudah menyuruh kita begitu. Maka Abah mengajak adalah bahagia dohir batin. Bagaimana caranya tadi? Sucikan si jiwanya dulu. Tadi. Bebaskan kamu daripada terbelenggunya. Maka la hijabaka illa biwujudika. Tidak ada penghalang kamu ada kecuali wujudmu kamu. Seperti air di botol yang ada di atas danau. Padahal kebahagiaanmu danau itu. Kamu tidak bahagia padahal ada di dalam danau itu. Apa penghalangnya? Kapasitas si botol ini. Si botol ini begitu Abah buka, udara yang masuk. Ini kan semesta kebahagiaan. Ini adalah vibrasi, frekuensi. Maka begitu dibuka otomatis hukum Pascal, tekanan akan masuk otomatis tadi semua. Ya. Maka di hukum fisik ini berlaku hukum Archimedes, hukum Kepler, hukum Pythagoras, hukum relativitas, hukum Einstein, EMC kuadrat. Semua hukum fisik akan berlaku pada tubuhmu itu. Maka bagi orang yang sudah ngerti fisika, sebetulnya dia akan ngerti bagaimana membahagiakan fisik dia. Karena semuanya berlaku hukum fisik. Adapun yang di dalam kamu hukum kimia. Bagaimana air H2O. Selama kamu berpisah antara 2 hidrogen dengan 1 oksigen, maka menjadi bom lah. Di pada saat kamu jamukan H2O, maka disitulah kamu sudah betapa segarnya air itu. Dan hilanglah kamu haus. Padahal kalau dia sebagai unsur, bom oksigen, bom hidrogen. Seperti natrium klorida, Na2Cl. Tadi cuma, ya. Bagaimana natrium itu ada dan klorid. Klorid itu bahaya. Pada disatukan jadilah garam. Sehingga setetes pun membuat nikmat masakanmu. Jamukan. Tadi semua. Ya. Sahabat. Semuanya tentang mengawinkan. Nah inilah. Tapi bagaimana jiwa kamu adalah. Maka berlaku hukum fisika pada tubuhmu. Berlaku hukum kimia pada batinmu. Bagi orang yang sudah mengerti fisika tentang tubuhnya, kimia adalah Abah beruntung menguasai 2 ilmu itu, fisika dan kimia. Ya, maka kalian akan mengerti baca kitab kayak apapun karena alam ini real kenyataan Tuhan yang tidak bisa berbohong sedikit pun. Ya sahabat, ya. Maka di ayat ini Allah mengajak kepada kita qad aflahal mu'minun. Tuh, Allah ngajak bahagia, kembali lagi kayak tadi. Qad aflaha man zakaha, sudah pasti untungnya. Allah mudahkan litahqiq. Seolah-olah sudah memastikan, bukan lagi coba-coba, bukan lagi kira-kira. Ini adalah rumus yang sudah pasti. Ya. Seperti kamu mencicipi garam, pasti asinnya. Mencicipi gula, pasti manisnya. Inilah hukum Tuhan yang sudah, hukum alam namanya. Sunatullah. Seperti halnya adalah manusia adalah akan inkarnasi. Itu hukum alam. Maka buat sahabat-sahabat yang belum paham, ya karena kalian nggak paham tentang ilmu alam. Tadi semua. Ya, inilah yang harus. Qad aflahal mu'minun. Allah mendengar kata qad menunjukkan litahqiq. Menunjukkan kepastian, jaminan Tuhan tadi. Ya, termasuk qad aflaha man zakaha, sudah pasti aku jamin, sudah aku tentukan, gitu loh. Tidak akan meleset, gitu. Yang memperbesar jiwanya dari sepeles ini ke sini, pasti kebahagiaan kamu akan berubah. Orang selama ini mencari isi terus tadi semua. Kayak bolam 5 watt teriak-teriak pada PLN, ya PLN berikan aku cahaya yang luas, berikan cahaya ilmu, cahaya kata PLN, bolammu ganti jiwamu itu.
Tadi semua yang sakit tuh jiwamu tuh. Tadi semua juga nggak usah teriak-teriak, hei majikom, nggak usah teriak-teriak. Kenapa nasi saya ini lembek? Kenapa ini nggak? Kenapa nggak jadi nasi? On kata PLN, yang salah itu kamu, bukan aku. Tuh, makanya nggak ada yang salah dengan Allah semuanya. Yang salah si jiwa. Maka marilah kita jadilah, maka itulah Allah menjamin kepada orang tadi. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang salat. Kenapa salat itu kaitannya tadi? Mata hayyalas shalah, hayyalal falah. Tuh, qad aflaha. Pasti menang. Hayo salat. Cuma sayang salatnya diartikan masih koma yakumul kiamat, cuma nangtung doang. Berdiri. Si botol ini sholat, tapi dia merasa sholat, itu belum sholat, itu namanya. Allah mengajaknya tadi, hayyalah sholat, bukan hayyalah, bukan ngajak usolli. Kamu baru usolli, tapi ini ngajaknya sholat. Apa artinya sholat? Tadi, sholat tarifnya bukan akwalun, af'alun, muhtatatun bitakbir, wa muhtatatun bitaslim. Bukan begitu, itu Fathul Mu'in. Sholat. Yang sholat sebelum sholat, sholat di dalam sholat, tetap sholat setelah sholat. Tadi, yang sudah tadi, sudah ngerti jiwanya, yang dia sudah dadanya sudah hidup tadi, yang sudah ditambatkan di sini ada kalimatul takwa, kalimatul iman, kalimatul ikhlas. Maka apapun yang dilakukannya sadar kepada nafas, nufus, anfas, tanafas, maka dia sholat. Sahabat. Itulah kenapa sholat itu Al-Quran akomah, akim, bukan amil tadi semua. Akoma yukimu ikomatan itu bimana mutadi, karena tadi semua yang berkaitan sadar pada napasmu, uripmu, hidupmu, berarti engkau sudah sholat sebetulnya. Maka dibagilah sholat maktubah, sholatul wusta, sholatul daim. Yang tidak ada sholatul wusta, sholatul daim, sholat maktubah saja, tidak ada sholat di sisimu. Kau baru usalli. Itulah baru koma yakumu kiaman. Kau baru berdiri tapi tidak sholat. Pahami. Maka Allah di sini mengajak kepada qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Siapa yang khashi'un itu? Siapa yang khusyuk dalam sholat itu? Selama kamu yang sholat, kamu nggak khusyuk. Karena sholat yang khusyuk ya sholatnya Allah. Maka itulah dalam niat takbiratul ihram ada mukorona, tuziyah, mukorona, bastiyah, ada 4 mukorona. Allah dari Baitul Muharram, Baitul Maqdis sampai Baitul Ma'mur, akbar. Bar itu setelah hilanglah. Aku 4, aku 3, aku 2. Itulah cara mengembalikan jiwa supaya hidup jiwa dengan sholat. Karena Allah ngajak tadi dengan sholat. Tapi as-sholat adalah lidzikri. Sholat itu ingat. As-sholat ad-du'a. Sholat juga adalah. Nah, cuma diartikan doa, bukan berarti meminta. Da'a yada'u itu adalah menghadirkan. Berarti siapa yang sholat? Aku, kata Allah pada Muhammad. Ya Muhammad. Tadi. Bahwa sesungguhnya akulah yang sholat. Anna rabbaka usalli. Akulah Tuhanmu yang sholat. Itu sahabat ya. Maka si botol ini harus melepaskan dulu 4, aku 3. Biarkan dia. Aku 1 yang sholat. Atau minimal aku 2. Sifat memuji zat. Zat memuji sifat. Sifat bersahadat kepada zat. Zat yang disaksikan adalah si zat. Yang menyaksikan adalah si botol. Adam menyaksikan. Muhammad bersaksi. Allah yang disaksikan. Adam yang ikut menyaksikan. Itulah sholat. Maka maktubah, usta, daim. Sholat maktubah yang menyaksikan si Adam. Muhammad ruh yang bersaksi. Allah sir yang disaksikan pada uripmu. Itu satu proses itu dalam sholatmu. Maka tadi kata Allah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang khusyuk dalam sholat. Maka inilah cara membersihkan jiwa dengan zikir, sholat, doa. Doa ya sholat,
sholat ya zikir, zikir ya sholat, sholat ya doa. Tapi siapa yang sholat doa, da'ayadahu, hadirkan dia meminta kepada dia. Dia memuji dirinya. Dia menyembah dirinya. Wa anni buduni hada siratul mustaqim. Akulah yang telah menyembah diriku sendiri. Pahami ya dalam sholatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berguna. Tadi semua tidak berguna. Buat apa? Kayak tadi, masang slot, masang ini, masang itu, buang-buang waktu. Tidak berguna. Tadi semua. Walladzina hum lizakati fa'ilun, dan orang-orang yang terhadap mereka menunaikannya. Walladzina hum li furujihim hafidun, dan orang-orang yang terhadap kemaluannya mereka memeliharanya. Illa ala ajwajihim aw ma malakat aimanuhum. Tadi semua ya. Aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Tadi semua. Maka ada dua wanita yang bisa kau setubuhi. Tadi semua. Istrimu atau siapapun yang, kalau sebetulnya kalau bahasa Quran di sini adalah auma malakat, itu adalah budak. Tadi semua. Maaf tapi jangan dipelintir ya. Ada dosen Dr. UIN yang membuat bahwa sesungguhnya adalah, karena nikah itu adalah abdun, adalah akad. Selama orang itu kesepakatan. Maka Abah sering mengatakan banyak sekarang orang disahkan oleh KUA tapi berzina dengan suami istrinya. Karena pernikahan itu adalah cinta, rasa memiliki, rasa ingin menikmati, menyatukan rasa Allah dan Muhammad. Itulah sesungguhnya. Cuma hati-hati bagi yang belum paham tadi semua. Ya, karena bahkan dengan istri banyak manusia sekarang ini istrinya sampai karena Abah tahu ratusan orang ke sini dan bilang bahasa itu sama istri saya merasa diperkosa. Itu sebenarnya itu bahaya. Ya, saya merasa diperkosa oleh suami saya. Nah inilah yang akhirnya hubungan badan yang seharusnya adalah rahmat, menyatukan rasa Allah, rasa Muhammad, yang sebetulnya sudah diajarkan dari Nabi Adam sebagai Nabi Muhammad tadi semua. Terkadang kita ini sekarang di akhir zaman ini dalam hubungan itu adalah tadi semua ya. Kata kasarnya gini sahabat, kalau bahasa Quran ya, termasuk akad. Kalau kamu sepakat dengan wanita itu, nah itu bahkan maaf ya. Ini memang sulit Abah mengatakannya, tapi memang inilah kenyataannya. Jadi hubungan badan itu adalah sesuatu yang harus kamu rasakan, rasa Allah, rasa Muhammad yang kamu satukan. Intinya itulah. Nanti takutnya disalahgunakan oleh orang yang nggak paham. Ya karena di sini Allah mengatakan ila ala ajwajihim aw ma malakat aymanu. Kenapa ayat ini tidak pernah diubah undang-undangnya oleh Allah? Karena dulu sahabat di Arab sebut wanita itu dibeli kemudian ditiduri, dibeli ditiduri. Artinya sampai hari ini undang-undang itu masih berlaku sebenarnya. Walaupun tidak dibahas dalam ilmu fikih, tapi itulah terkadang maka inilah kadang-kadang kita orang Islam nikah dengan KUA syaratnya gini tapi hidup rumah tangga kayak neraka. Akhirnya yang sini cari pil, ini cari will. Tapi mereka yang tiada KUA tapi dibangun dengan rasa cinta, kesepakatan, itikad, itu akad. Akad itu janji, akad jual beli, akad kamu sepakat intinya. Dan sampai hari ini itu masih berlaku. Maka kenapa di sebagian negara kayak di Iran ada kain mut'ah tadi semua. Kesepakatan. Dengan dibangun rasa cinta, rasa sayang, rasa ingin menyatukan rasa Allah dan Muhammad. Itu kadang-kadang lebih afdol daripada orang yang disahkan oleh KUA tapi pernikahan terpaksa. Nah, ini banyak ibu-ibu yang datang ke Abah, saya ini kalau ada suami saya neraka di rumah ini. Aduh, inilah yang akhirnya kelihatannya adalah berhubungan badan tapi tidak sadar itu zina sebetulnya. Apa zina itu? Maka wahai istri-istri, ridholah sekarang ditiduri oleh suamimu. Karena rasa terpaksa sama itu
adalah juga bahaya tadi semua ya. Maka tadi ya zaman Nabi Muhammad nggak ada KUA gitu. Zaman Nabi sebelumnya juga nggak ada KUA tadi semua ya. Jadi pahami ya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Tadi ya sebenarnya faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Tadi semua ya. Barang siapa menginginkan yang selain itu, faulaika humul, maka mereka itu orang-orang yang melampaui batas. Hanya boleh dua saja. Kamu meniduri perempuan. Tadi semua ya. Istrimu atau wanita-wanita yang inilah yang di negara kita belum dibahas. Tadi semua ya. Tadi kalau kata siapa dosen itu tadi semua pelacur yang kamu bayar itu tapi kamu lakukan ya. Maaf ya, ini jangan dipelintir ini semua. Ya, kalau kelihatan bahasa Quran dan hadis sebetulnya adalah hubungan badan itu adalah sesuatu yang sakral. Sesuatu yang harus kamu nikmati, bukan keterpaksaan. Keterpaksaan itulah diperkosa. Maka di luar negeri banyak orang melaporkan suaminya karena memperkosa dia, padahal dia suaminya. Semua. Ya. Tapi banyak orang hidup bersama, tidak ada yang sudah melaporkan. Tadi semua ya. Tolong ya. Inilah bagi juga buat Depak juga sekarang adalah karena sekarang banyak orang terjebak dengan pernikahan. Terjebak dengan neraka pernikahan seperti sah menurut hukum, tapi rumahnya di dalamnya itu neraka semuanya. Akhirnya manusia tidak sadar bahwa berzina dengan suaminya sendiri, dengan istrinya sendiri. Nah inilah ya tadi semua yang harus dibahas lagi tadi semua. Marilah kembalikan pernikahan pada esensinya, bukan kepada aturannya tadi semua. Dan sebagaimana Allah ajarkan dari Allah sebagai kepada Nabi Muhammad tadi semua. Bagaimana kamu pahami bagaimana Nabi Muhammad menikahi adalah Sofia orang Yahudi tadi semua. Bagaimana prosesnya? Coba kamu pahami tadi semua ya. Itu ya sahabat, dan itu sebetulnya sudah ditegaskan oleh Allah surat akhir surat An-Nisa yang sudah diajarkan oleh leluhur-leluhur kita dahulu. Jadi kita ini harus sadar tentang siapa diri kita ya. Inilah sesungguhnya yang harus dipahami oleh kita. Karena Abah tuh nggak tega dari ribuan orang yang datang ke Abah, semuanya dalam siksa kubur. Tapi dia tidak menyadarinya. Semuanya sedang dalam neraka, tapi dia tidak menyadarinya. Kenapa Abah itu terjadi? Ya tadi. Sejuta kali orang, bahkan ada ustadz yang nggak percaya, yang dia seolah-olah ngejak diskusi sama Abah. Tapi saya bilang, Ustadz, Kiai, kamu tuh sedang dalam siksa kubur. Bahkan lebih parah dari itu. Kamu itu sedang ada dalam neraka wel, dalam neraka syakor, neraka jahim. Bahkan saya lihat dia masih ada dalam neraka jahanam. Tuh. Nah itu pun istilah-istilah itu dalam ngaji hakikat sahabat. Neraka wel, neraka sakor, neraka jahim, neraka jahanam. Itu semua bukan tentang sebuah lokasi sebetulnya. Silahkan kalian mengimaninya. Tapi kalau kalian mengimani begitu, harusnya kalian lebih siap-siap. Buktinya juga persiapannya juga nggak ada. Sodakohnya juga pelit. Ibadahnya juga asal-asalan. Ibadahnya hanya buat jual beli dengan Allah. Coba. Bagaimana kau mengimani sesuatu tapi kau tidak melakukannya? Bagaimana kau mengimaninya sesuatu tapi kau adalah malah acuh tak acuh dengannya? Lebih baik Abah nggak percaya sama sekali di sana, tapi Abah perbaiki di sini. Terus menjadi jiwa yang pemaaf, jiwa yang penyayang, jiwa yang terus berbagi, jiwa yang terus jadikan tubuh kita adalah menjadikan tempat kesadaran, bukan tempat kematian. Kematian itu kuburan. Itu juga tentang arwaital ladzi, itu juga manusia yang terkubur itu. Kenapa sholatnya celaka? Fawailul lil musallin. Ya dia percaya. Saya dengar dulu ada seorang ustadz yang bacanya selalu arwaital ladzi yukadibu biddin. Arwaital ladzi terus tiap sholat saya lihat dengar
di masjidnya itu. Sampai saya candain, Tad, kamu itu bacanya cuma itu yang apal arwaital dan juga diubedin. Nah itu semua. Sadar nggak kamu yang bacakan tadi itu apa? Sebetulnya nempeleng kamu sendiri. Setiap kita mengadakan acara kegiatan bakti sosial, setiap kita mengadakan acara santunan anak yatim, memberikan makan orang miskin, kamu bahkan sedikit tergetarkan dengan ayat itu. Nah inilah orang-orang yang percaya dengan siksa kubur, dengan neraka, tapi dia tidak berbuat sebagaimana seharusnya orang yang percaya dengan siksa kubur. Karena bagi Abah siksa kubur itu ya hari ini, pada saat kau punya jasad. Karena pada saat engkau tidak punya jasad, apa yang mau disiksa? Ini juga karena kata Abah adalah tidak mengertinya ilmu pengetahuan. Allah itu dianggap tukang, Allah dianggap David Copperfield. Allah itu sahabat ilmiah. Rasulullah juga ilmiah. Nah ada yang aneh-aneh dari Allah dan Rasulullah itu. Dari semua. Maka kenapa Nabi Muhammad itu dilempar batu ya kena. Nggak pernah nyuruh Jibril. Kan kalau kamu dengar, kalau kamu kan mistiknya. Soalnya Muhammad dekat dengan Jibril. Enggak. Nabi Muhammad pada saat dilempar batu ya kena, berdarah. Nggak pernah dia nyuruh, hey Jibril tangkap batu. Nggak ada. Tadi semua. Nabi Muhammad pada saat lapar diganjal perutnya dengan batu. Sama sama kita. Tadi semua. Ya. Pada saat istrinya Khadijah meninggal nangis. Pada saat pamannya Abdul Muthalib juga meninggal nangis. Pada saat pamannya meninggal Abu Thalib juga nangis. Sama sama kita. Pada saat dikurung di Hudaybiyah 3 tahun. Takut. Tadi semua. Ya. Pada saat sudah disesatkan seperti Abah saya tuh hari ini. Nah gitu. Nah gitu. Beliau seolah-olah turun ke masyarakat. Di sini disesatkan. Di sini disesatkan. Di sana disesatkan. Dan beliau pada malam itu, pada saat sebelum Mi'raj itu, naiklah ke rumah, masuklah ke rumah Ummi Hani. Ummi Hani itu kakaknya Ali bin Abi Thalib, putrinya Abu Thalib. Dan saat itu Ummi Hani menghiburnya, sahabat. Maka disinilah kata Abah, gitu. Sekelas baginda Nabi Muhammad, gelisah, takut. Karena setiap hari disebut Muhammad Majnun, Muhammad itu gila, Muhammad itu gila dari semua. Nah iya, dari semua. Tapi karena Abah udah nyontoh dari beliau, peduli setan. Orang menyebut gila, yang penting saya bahagia. Orang menyebut sesat, yang penting saya bahagia. Banyak uang, jalan-jalan. Allah kasih fasilitas segalanya. Dari tukang bakso, dari tukang ojek ini, dari tukang petani bunga ini. Dari tukang mikul tanah ini. Sekarang dikasih surga sama dia. Dan sulit diceritakan kenikmatannya. Setiap hari seolah-olah ada jaminan. Setiap hari mendapatkan apapun yang diinginkan. Setiap hari disiapkan makanan, minuman, daging, apapun, sahabat. Nah inilah yang sebetulnya kenapa Abah ingin berbagi, karena sesuatu yang sebenarnya sederhana. Karena agama telah dipolitisasi. Dibikin sesuatu yang menakutkan manusia pada Tuhannya. Sangat demokratis Tuhannya itu. Sampai adalah untuk orang yang disuruh kembali kepadanya pun dia menggunakan kata lau seandainya. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum awikhruju min diyarikum. Ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Cuma sayang kamu hanya sedikit. Sedikit orang yang menyadari, yang mau berserah diri. Sebenarnya dirinya adalah air. Agama ditulis pit, remineral, ades. Sebetulnya dari dulu satu, air. Itulah inna dina indallah Islam. Islam itu berserah diri. Pada saat kamu milih berserah diri, kamulah Islam itu. Dan Abah menyaksikan sekarang jiwa Islam itu justru ada pada Buddha, ada pada Hindu. Ya sahabat. Justru orang Islamnya sendiri berubah menjadi kafir seolah-olah. Tertutup. Tidak mampu melihat dirinya. Tidak mampu melihat air pada dirinya. Tidak mampu melihat potensi besar yang ada pada dirinya.
dari semua. Padahal dia bisa bahagia hanya dengan mengerti caranya. Bagaimana adalah si botol ini mematikan dirinya. Menekuk lidahnya seolah-olah. Menahan nafasnya. Supaya apa? Supaya bisa tersambung dengan air yang ada pada dirinya. Karena yang bisa tersambung ini adalah hanya air ini utusan. Inilah yang disebut wa'alamu anna fikum Rasulullah. Ruh yang ditiupkan nafahtu fihi mir ruhi. Dan ruh ini milik si samudra. Milik laut yang kemudian dia terbang. Masuklah ke dalam air. Menjadilah air sawah, air kebun, air ini, air kocok, air sungai, air salju. Padahal itu sama saja dengan jatuhnya si Maman, si Udin, si Usman, si Jubaidah, si Sari, si Marni. Itu adalah nama. Padahal dulunya sama air. Maka sebut innalillah. Kita berasal dari Allah. Kita berasal dari laut. Wa inna ilahi roji'un. Dan kita harus kembali kepada laut kalau mau bahagia sekarang. Dan hari ini sahabat, Abah tidak bisa lagi mampu menahan. Karena Abah menyaksikan justru yang mereka menganggap dirinya ahli ibadah itu. Dan oleh Abah kemarin dibuktikan, kata Abah juga. Ternyata ibadahnya itu sudah, ibaratnya itu sudah diagresi dari semua. Hanya rasa aja kamu merasa sudah tahajud. Merasa sudah dua, muncullah perasaan soleh pada dirimu. Perasaan bahwa kamu sudah melakukan ketaatan. Padahal sebenarnya kamu jauh daripada itu. Maka di lubuk hatimu yang terdalam, kamu masih protes sebenarnya. Di lubuk hatimu yang terdalam, kamu itu masih menderita sebetulnya. Karena belum meraih apa yang kamu inginkan. Banyak keinginan. Ucapan sabar yang kau ucapkan itu hanya, kalau menurut Abah basa-basi lah. Kalau kalian jujur pada diri kalian. Nah hari ini Abah membawa kepada konsep. Ada lagi mengatakan agama baru. Agama baru apa? Justru inilah yang sekarang ini yang sedang kalian yakini, itulah agama baru. Kalau kalian mengerti sejarah Nusantara dari semua. Justru, maka kemarin ada Ustadz bicara. Nggak ada bah, pil mudore bisa jadi hukum. Ya, pil mudore itu pada saat Abah sedang ucapkan. Pada saat kita bicara ke depan itu pil mudore. Tapi pada saat kita, satu saat pil mudore itu akan, karena zaman hal tadi, karena amil jajem lam akan berubah, sahabat, menjadi pil madi dari semua. Ya, maka tubuh kita ini bukan hanya sebatas lafaz. Tubuh kita ini bukan hanya sebatas mufid, ngambil manfaat dari tubuh ini. Tubuh kita pun hanya sebatas wado, sebuah ada wujud yang tanpa rasa. Tapi diri kita adalah kalam yang sempurna. Itulah wa kallamallahu Musa taklima. Itulah Isra kalamullah. Itulah Isra ruhullah. Karena kita ini kalam. Kalam yang sempurna. Cuma kesadaran kamu adalah hanya sebatas huruf, lafad. Padahal lafad itu hanya ucapan. Ataupun ada apa murokab, hanya susunan dari kata-kata. Apa artinya murokab? Susunan kata atau kalam. Apa? Tapi sebenar-benarnya dirimu adalah kalam. Kalam itulah kesempurnaan. Maka hidupmu sudah menjadi kalimah. Nah, itu. Kalau bahasa kimianya sudah jadi senyawa. Karena air ini sahabat sebelum jadi senyawa H2O, bom. Sebagai unsur itu bom. Maka di alam dunia ini Allah mengajarkan kepada kita adalah menyatukan. Maka kenapa air H2O? Supaya kamu nyaman dengannya. 2 hidrogen, 1 oksigen. Kenapa gula itu manis C22H22O22? Kenapa garam itu ada kalsium, garam itu natrium klorida, NaCl, N2Cl, ya. Ada lagi HCl, asam klorida. Inilah maka dalam ahli-ahli kitab ada istilah mujawir mukolid, itisol inpisol. Bercampur tidak berbaur, tapi bercampur adalah berbaur. Dari semua.
Yang oleh orang yang nggak paham disebut ittihad, hulul, widatul wujud. Padahal kamu nggak paham. Nah, apa itu? Bercampur, tidak berbaur. Dekat, tak bersentuh. Jauh, tak berjarak, sahabat. Jadi balik lagi tadi. Kisah Allah, semua Rasul itu bebas di Muharram itu tentang itu. Kamu harus keluar dari kubur. Ashabil Kahfi keluar dari kuburnya, dari tubuhnya. Setelah 309 tahun. Tuh. Itu pun isyarah. Kenapa Allah menggunakan 309 tahun saja? Karena orangnya nggak ngerti. Ashabul Kahfi itu adalah keluar dari gua, bangun dari tidur. Nah itu. Jangan sampai ini sekarang ini sudah jadi Ashabul Kahfi yang tidak mau bangun-bangun. Ayo. Selama kamu menjadi Ashabul Kahfi yang tidak mau bangun, itulah kamu berada pada siksa kubur itu. Itulah penderitaan itu. Ya. Maka kenapa Abah sering bacakan tentang apa di dalam hikam itu semua. Semua terjadi karena siksa kubur. Ya. Karena kamu tidak mampu membaca siapa dirimu dari semua. Ya. Maka dikatakan oleh satu al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta anin nadhari ilaih. Sang hak tidaklah terhalang dari dirimu. Allah tidak terhalang dari diri kita. Ingat itu. Tetapi apa? Ya. Idlau hajabahu syai'un la satarahu hajabah. Sebab seandainya sesuatu itu menghalanginya, berarti sesuatu menutupnya. Dan itu mustahil. Ya. Walau kana lahu satirun lakana liwujudi hasiro. Ya. Dan seandainya dia mempunyai penutup, berarti dia keberadaannya ada yang membatasi. Nah, ya. Wa kullu hasyirin li syai'in adalah fahawalahu qahiran wa huwal qahiru fawqa ibadih. Padahal dia maha kuasa atas hamba-hambanya. Jadi inilah sahabat, tubuh kita yang menguasai diri kita. Maka dalam hikmah yang lain adalah dalam hikmah yang lain kita ini adalah diingatkan tentang kita terhijab oleh diri kita. La hijabaka illa biwujudika. Maka itulah ingatkan lagi oleh Syai'illah. La tastagrib buku al-aqdari madum tapi hadidar. Janganlah engkau merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesukaran selama engkau berada pada tubuhmu itu. Jadi pada saat dalam ilmu apapun, baik Quran, pada saat ngomong dunia atau bumi, juga tubuhmu. Sadari itu. Karena kita ini alam sogir, sahabat. Jadi selama kita berada pada diri yang dohir ini, berarti kita selama itulah ada dalam siksa kubur. Kubur kita yang terkurung adalah si jiwa. Dari semua. Maka dia hanya dalam waham, hasangkan saja ibadah itu. Dia udah soleh, dia udah ibadah, dia udah sholat. Tapi Abah bisa membuktikan semua itu adalah sudah diambil alih oleh jin kafir, sahabat, ya. Yang dia sudah ikrar dari awal. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ar. Aku sesatkan semuanya di dunia. Dengan apa? Pertama, karena kita makhluk jasad, maka kita hanya bersandar kepada apa yang disukai oleh fisik. Bukan tidak boleh. Justru nanti kita ini setelah jadi surga, ini semua buat kita semuanya. Dari awal. Wa id qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Hei Adam, hei jiwa, hei ruh, satulah dengan jasad. Dan nikmatilah dunia ini, surga untukmu. Dari semua. Ini malah surganya keluar lagi dari diri. Akhirnya tidak sadar tubuhnya mendapatkan siksa neraka. Siksa kubur. Inilah maka Allah ingatkan dalam surat Yunus hunalika di tempat itu. Ya di sini sekarang pada jasad ini. Hunalika tablu kullu nafsin bima aslafat. Maka si diri itu akan mendapatkan apa dia lakukan di kehidupan yang sebelumnya. Nah itu. Maka Syai'illah ingatkan la tastagribu kual aqdar madum tafihadidar. Janganlah engkau merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesukaran selama engkau berada di tubuh itu. Maka itulah diajarkan oleh la hayyun, la ilmun, la sami'un,
la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, sampai la maujudun bihaqilallah. Ya Allah, aku serahkan roh sukma nyawa pati bersama jasad ini kepadamu. Supaya apa? Supaya kita hidup. Kalau kita mati, kita hidup. Kalau kita hidup, justru kita mati. Inilah konsep kita dengan Allah, Nabi Isbat. Itulah kenapa Nabi Muhammad dikisahkan naik buruknya, ada buruk yang kurus. Dan semua, ya. Adalah kalimat la ilaha illallah, bukan kalimat Allahu Akbar, bukan kalimat alhamdulillah, bukan kalimat la haula, bahkan bukan kalimat astagfirullah, tapi adalah hanya satu-satunya yang bisa membawa kita kepada Allah adalah Nabi Isbat. Napikan dirimu dan isbatkan pada Allah. Bagaimana nisbatkan pada Allah? Al-mutu qabla an tamutu. Matikan pengakuan. Matikan pengakuan pada botol aqua ini. Aku pit, aku pit, aku pit. Maka jiwamu sekarang terkurung. Dan pada saat botol ini Abah lemparkan, padahal jiwamu di dalam itu berasal dari jiwa yang ada di laut yang sama. Nah, pada saat Abah lemparkan botol ini ke danau, maka dia terombang-ambing di danau. Terhalang apa? Terhalang oleh dirinya. Si cangkang itu. Si Fir'aun kalau pada Musa. Si Namrud kalau pada Ibrahim. Si penjara kalau pada Yusuf. Si ikan kalau pada Yunus. Tadi semua. Itu kisah itu semua. Si perahu kalau pada Nuh. Si iblis kalau pada Adam. Dan semuanya kamu harus mengharamkan. Nah, itulah bebas di Muharram. Tuh. Sahabat. Dan Muharram salah satu bulan suci. Kalau nggak begitu, kamu nggak bisa saufar. Kalau nggak kosong sifir, kamu nggak bisa saufar. Akibatnya, kamu tidak bisa Rabiul Awal. Muhammad tidak lahir pada dirimu. Tuh, Muhammad tidak lahir. 12 Rabiul Awal. 213. Maka bulan Rabiul Awal itu adalah 3. Karena diri kita adalah hakikatnya adalah Muhammad. 3. Shin yang nanti akan menjadi shin jasad, hati, dan ruh. Syariat pada tubuhmu, torikot pada hatimu, hakikat pada jiwamu, pada ruhmu. Yang dibalut dengan ma'rifat. Sahabat. Kalau nggak begitu berarti penderitaan. Nggak usah. Bukan masalah berapa kau tingkatkan, berapa banyak tahajud. Bukan berapa banyak one day baca Quran. Selama kamu nggak bangun. Coba aja kamu jajal. Pohon yang mati kamu kasih pupuk. Pohon yang mati kamu kasih pupuk terus semua. Anggaplah pupuk itu kamu sholat. Anggaplah pupuk itu adalah kamu ngasih makan pada ikan mati. Kamu kasih ikanmu yang mati itu dengan pelet. Sholat itu pelet. Duha itu pelet. Tahajud itu anggaplah pelet pada ikan yang mati. Coba. Apa yang bisa kamu harapkan? Itulah kenapa Allah ingatkan. Wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Bahkan sholatnya kata Allah, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'awata. Sholat mereka itu hanya siulan dan tepuk tangan. Padukul adzab, dan mereka akan menerima siksa kubur. Itu padukul adab itu. Ketidakbahagiaan, ketidaktenangan. Rizki tidak mengalir. Keyakinan hilang. Semua. Akhirnya dia menjadi jiwa pemarah, pendendam, pendengki. Akhirnya makin jauhlah dia dari Allah. Ini sahabatku tercinta. Karena ternyata konsepnya adalah begitu mudah dari Allah. Kalau Allah mempersulit kehidupan ini, sahabat, maka dia gagal sebagai Rahman, Rahim. Gagallah dia kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu. Maka dengan Bismillahirrahmanirrahim itu, jelas kasih sayangnya adalah lebih mudah. Pasti mudah. Maka selalu Allah ingatkan kita tentang kemudahan, tentang rahmat. Bahkan dia menyebut dirinya Al-Karim. Tadi semua. Apun Karim. Apa itu Apun Karim? Kamu akan dimaafkan tanpa kamu minta. Karena nama Al-Karim itu bukan nama Ar-Rahman.
Tapi syaratnya kamu harus sadar, kamu itu marzuk. Aku sang rozik. Rozik wal marzuk itu wahid. Tapi bukan rozik dan marzuk itu berdua. Pada saat kamu sudah lebur pada rozik, maka marzuk. Maka kamu ada penerima rizki. Dialah pemberi rizki. Dan dia penerima rizki. Begitu loh. Ini jangan selalu ditarik ke hulul, itihad, wihidatul wujud. Kan napi isbat. Maka tadi kalau ada orang yang masih ngaku Allah, berarti dia belum kenal Allah. Mana ada Allah ngaku Allah. Makanya man arafullah kala lisanahu. Siapa yang sudah kenal Allah? Keluh. Iya, bukan keluh lagi. Ya bagaimana mau nyebut Allah pada saat sudah Allah? Maka bagaimana mau mengingat Allah pada saat sudah Allah? Maka itulah setinggi-tingginya ingat adalah lupa. Tuh. Setelah cincin ada di jarimu, perlukah kamu mengingat-ingat lagi cincin itu? Tuh. Perlukah kamu mencari-cari cincin itu? Karena dia sudah menyatu. Pada saat kapas sudah bersatu dengan benang, haruskah kamu mencari-cari kapas kemana-mana? Tidak. Nah ini sahabat, bukan tentang cara menyembah. Karena kata Abah, memberi ibadah kepada tubuh yang mati. Sama seperti pohon yang mati disuruh ruku sujud. Atau pohon yang mati kamu kasih pupuk. Coba. Ada sebagian orang yang mati total seperti pohon mati tadi. Tapi ada sebagian orang yang matinya setengah, mati suri. Itu seumpama apa? Dia antara pohonnya masih hidup, tapi dikelilingi dengan ilalang-ilalang kesyirikan. Maka pada saat kamu sholat, maka yang tumbuh itu montok, itu ilalangnya. Pahami sahabat. Yang kamu, coba aja kamu jajal lah. Karena Abah insinyur pertanian. Pada saat Abah menanam, Abah biarkan gersang. Ilalangnya tumbuh, Abah kasih urea, kasih apa. Yang tinggi itu urea, apa namanya, justru adalah ilalangnya. Nah, inilah yang iblis sudah mengasih bocoran kepada kita. Inilah yang Abah buktikan kemarin. Ternyata sekian belas tahun, orang yang bertahajud itu, orang yang duha itu, yang baca Quran itu, pada saat dia yang melakukannya, justru diambil alih oleh jin kafir itu. Dan orangnya diberikan rasa sudah selesai. Ini yang bahaya. Maka kata Abah, hijab nuroniyah lebih bahaya dari hijab zulmaniyah. Itu dikatakan Tuhan Sabul Qadir. Hijab nuroniyah lebih bahaya daripada hijab zulmaniyah. Itu juga yang dikatakan oleh Ibnu Arabi. Apa itu hijab nuroniyah? Berada dalam makom ibadah. Merasa sudah ibadah. Merasa sudah sholat. Merasa sudah tahajud. Merasa sudah baca Quran. Ayo. Itu sudah bagus. Tapi selama kamu yang melakukannya, inilah kesia-siaan. Ya. Karena sebanyak apa yang kamu lakukan, sebanyak pula kesombongan yang muncul pada diri kita. Setinggi itu pula kita menghinakan orang-orang yang tidak melakukan hal yang sama dengan kita. Disinilah Abah menyaksikan sekarang kenapa rusaknya Islam. Baik di Suriah, baik di Libya, baik di Afghanistan, baik di negara, di Irak, di mana semua. Karena manusia sudah hilang jati dirinya. Manusia sudah bersandar pada jasadnya. Dia tidak mengenali dirinya. Padahal konsep yang diajarkan Allah oleh seluruh nabi. Maka kata Nabi, Abdulu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kan begitu.